Jaringan pipa air minum inilah yang menjadi pemasok kebutuhan air bersih bagi warga Samarinda. Bahan bakunya berasal dari Sungai Mahakam. Akan tetapi, tidak semua pelanggan mendapat pasokan air dari sungai ini karena sebagian mendapat pasokan air dari Bendungan Benanga. Memasuki musim kemarau seperti sekarang, PDAM memastikan pasokan air bersih ke pelanggan masih lancar karena bahan bakunya melimpah. Jika terdapat pelanggan yang sempat kesulitan mendapat pasokan, itu karena bahan baku dari Bendungan Benanga sempat menyusut. Namun begitu, 17 instalasi pengolahan air bersih hingga Rabu siang masih lancar. Sekarang masih normal, kalaupun ada beberapa hari yang lalu sempat turun karena di Benanga waduk surut. Ya kan sebelum hujan kan Pak. Jadi gini Mbak, jadi sebelum musim kemarau bahkan di Bendang pun di Luar Hulu kadang-kadang debit turun karena level sungai turun. Itu belum bicara kemarau. Jadi kalau misalnya di sana level sungai, ketinggian airnya turun, produksi juga turun. Produksi kalau Jadi air baku ini nggak bisa disiasati sebenarnya Pak. Meski pasokan air dinilai aman, namun krisis air bersih tetap mengancam. Ini terjadi jika Sungai Mahakam terjadi intrusi air laut yang menyebabkan air sungai menjadi bangar hingga asin. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Kemudian di slide berikutnya, Antisipasi bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh cuaca saat musim kemarau dilakukan BPBD dengan menggandeng berbagai kalangan mulai TNI, BMKG, relawan hingga wartawan. Ini dinilai penting sebagai langkah mitigasi atau pengurangan risiko karena Kaltim telah memasuki musim panas. kemudian ini ada data berau, kemudian Gubernur Kaltim Isran Nur menyatakan, hal penting yang harus diwaspadai adalah dampak perubahan cuaca bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat juga diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. ini adalah produk FDRI sempat komplain ke kita bahwa kalau data Ya itu tadi, ini rapat nih, antisipasi. Ya, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu banyak sekali tadi, melanjutkan, mewaspadai, menjaga lebih berasa sensitif ketika ada masalah-masalah yang memungkinkan akibat dari pengaruh El Nino. Mengingatkan kepada halayak luas, terutama mereka yang mungkin di sekitar wilayah hutan, untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Nah, kita juga Seberapa bahayanya itu Pak? Pembakaran hutan membuka lahan dengan cara membakar itu seberapa bahayanya? ya pasti sangat berbahaya. di Indonesia. Nah, ini kita tampilkan di Kaltim untuk yang wilayah yang sudah memasuki musim kemarau. BPBD patut meningkatkan kewaspadaan karena potensi kemarau akan berlangsung hingga Oktober 2023. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pembuatan kanalisasi sama embung itu yang Masuk musim kemarau, aktivitas nelayan di Kabupaten Berau tidak terhenti. Mereka tetap melaut meski Berau menjadi daerah dengan suhu terpanas di Indonesia. Bahkan Dinas Perikanan setempat menyebut hasil tangkapan nelayan tidak berbeda dengan biasanya. Normalnya hasil tangkapan nelayan karena perubahan musim tidak berdampak terhadap kondisi laut. Hambatan nelayan selama melaut hanyalah gelombang tinggi yang ditimbulkan angin kencang. Memang ini menjadi isu dan memang kenyataan cuaca ekstrim
mana sudah beredar di media bahwasanya Berau masuk yang tertinggi ya. Tapi pada kenyataannya beberapa hari ini kelihatannya ada fluktuatif ya suhu ya seperti itu. Sesuai dengan informasi dari BMKG, misalnya di ini yang berdampak dengan cuaca suhu seperti ini adalah dari sisi darat, artinya terkait dengan tanaman dan sebagainya itu. Namun dari sisi laut tidak begitu mempengaruhi. Terkait dengan nelayan dalam kegiatan penangkapannya berjalan seperti biasa, kecuali terkait dengan musim gelombang dan sebagainya. Dampak positif yang dirasakan nelayan selama musim panas adalah peningkatan produksi ikan asin dan terasi karena kedua usaha ini membutuhkan cuaca panas. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.